Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada yang terhormat Bapak Tatang, selaku dosen pengampu dari Etika Lingkungan, pada kesempatan kali ini, eh, pada kelompok pada kelompok kami yaitu ada Nira Zulifa Silawani, ada Ikra Alfata, dan saya sendiri Ayu Auliasari, izinkan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang pengelolaan sumber daya alam, kehidupan di perairan secara berkelanjutan. Next. Sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semuanya yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Berdasarkan macamnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik yang kita kenal yaitu ada yang disebut dengan makhluk hidup, di antaranya manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus, dan mikroorganisme. Ada pula abiotik. Abiotik itu terdiri dari benda mati yang biasa ada dalam lingkungan kita sehari-hari, yaitu ada tanah, air, batu, mineral, cahaya, atmosfer, mineral, dan jasa lingkungan. Next. Sumber daya alam kehidupan di perairan. Dimensi kekayaan alam di laut atau samudra, sungai, rawa, mata air, danau, waduk, serta pendaya gunaan kolam-kolam buatan. Sumber daya alam menjadi paling penting karena faktor biologis kehidupan dan sumber utama pembangunan ekonomi di zaman modern ini. Selain itu ada sebagai sumber pangan, di mana habitat berbagai jenis organisme sumber pangan yang kaya akan protein, mineral, dan kandungan gizi lainnya. Ada pula di poin sumber farmakologi, bahwa berbagai jenis biota diketahui memiliki potensi sebagai lahan obat, seperti sea urchin atau biasa yang kita kenal sebagai babi laut. Selanjutnya ada sebagai sumber energi, bahwa sumber daya alam di perairan bisa dikatakan sebagai sumber energi karena energi dasar dalam metabolisme dan sumber energi modern seperti listrik. Ada pula dikatakan sebagai sumber mineral, bahwa terutama perairan laut merupakan sumber mineral terpenting bagi manusia dan industri seperti garam atau NaCl yang ada dalam kehidupan kita dan sering dipakai. Ada pula di poin terakhir jasa lingkungan, bahwa perairan dan siklus air telah menjadi sebagai sumber lingkungan yang paling penting di dunia, termasuk menjaga iklim. Dalam menjaga kestabilan, tentunya ini menjadi penting untuk jasa lingkungan. Next. Ada beberapa permasalahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam perairan, bahwa luasnya perairan yang terlalu luas. Jadi terlalu luasnya perairan sehingga tidak terkondisikan. Ada pula kurangnya suplai dana dan sumber daya sehingga menjadi masalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada kebijakan yang dibuat terkadang berubah dan tumpang tindih tanpa memonitoring serta mengevaluasi tentang pengelolaan sumber daya alam tersebut. Lagi-lagi adanya lemahnya penegakan hukum yang kita tahu secara aktualisasi sangat lemah. Poin selanjutnya ada politik yang berubah. Politik yang berubah sehingga memunculkan permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam di perairan. Ada poin kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi ini sehingga memunculkan begitu kesulitan dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga kurangnya inovasi. Jadi tidak adanya kreativitas yang dimunculkan dalam pengelolaan kebijakan dari sumber daya alam dalam perairan. Dan poin terakhir adanya tindakan korupsi yang sering ditemukan dari beberapa kasus dalam pengelolaan sumber daya air di perairan. Next. Oh ya. Terima kasih kepada Mbak Ayu. Selanjutnya saya akan presentasikan permasalahan sumber daya alam perairan saat ini. Jadi ada 3 sumber permasalahan sumber daya alam untuk perairan saat ini. Yang pertama, pada sungai terdapat pencemaran, pendangkalan,
penyempitan badan sungai, kerusakan daerah aliran sungai atau biasa disebutkan dengan DAS, eksploitasi berlebihan, perubahan bentang alam pada daerah aliran sungai dan badan sungai. Kemudian yang terakhir ada bencana alam. Sedangkan pada danau ada pencemaran, ada pendangkalan, kemudian ada booming populasi spesies invasif, kemudian ada perubahan benteng alam termasuk daya tamping air atau volume, kemudian ada eksploitasi berlebihan, kehilangan danau atau waduk kecil, dan terakhir adalah bencana alam. Sedangkan untuk permasalahan sumber daya alam perairan di laut, ada pencemaran dari perairan air tawar, kemudian pencemaran limbah industri di kawasan pesisir, penangkapan ikan ilegal dan tidak ramah lingkungan atau bom pukat harimau, potasium, inersia, dan lain-lain. Kemudian ada aktivitas transportasi laut, eksploitasi berlebihan, reklamasi, dan abrasi, serta yang terakhir adalah kerusakan terumbu karang. Next. Baik, ini merupakan nilai sumber daya alam perairan untuk kehidupan. Untuk ekologi sendiri, air merupakan sumber daya alam penting yang menopang semua fungsi planet. Kita perlu belajar lebih baik bagaimana berbagai sumber daya yang terbatas ini di antara kita sendiri serta dengan semua spesies lain di bumi. Nah, kita tidak hanya mengkonsumsi terlalu banyak dan meninggalkan terlalu sedikit untuk makhluk lain, tetapi dengan melakukan itu kita merusak sistem ekologi yang membuat sungai tetap mengalir. Kita perlu mengembangkan etika konservasi air. Kemudian yang kedua ada sosial atau spiritual budaya. Di sini, air merupakan pusat berkembangnya semua budaya manusia. Pencairan air selalu menentukan di mana orang tinggal, di mana kota dibangun, dan masih mempengaruhi migrasi manusia dan hewan. Nah, ini telah membentuk legenda budaya dan telah menyatukan serta membagi masyarakat dan duduk di Vatikan, salah satu tempat paling spiritual di bumi. Kita tidak bisa diingatkan betapa eratnya hubungan air dengan keyakinan spiritual yang mendalam di seluruh dunia, karena air memang mewakili kemanusiaan kita bersama. Kemudian ada ekonomi. Terakhir, air merupakan mata uang bersama yang menghubungkan semua sektor ekonomi dan sebagian besar dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, pengelolaan air ini yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk kemiskinan, dan memperburuk efek negatif dari guncangan air seperti banjir dan kekeringan. Ketika kita mempertimbangkan semua nilai ini yang kita cari, irisan ketiga lingkaran yang menyatukan ini, kita pada nilai yang dimiliki bersama. Next. Untuk pengelolaan berkelanjutan. Jadi pengelolaan sumber daya alam ini yang dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini, tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang. Pada manusia, masyarakat, pendidikan, kesetaraan SDM, kesehatan, kebaikan, dan kualitas kehidupan. Sedangkan pada ketahanan, ada bumi, sumber daya alam, kualitas air, kualitas udara, konservasi energi, dan penggunaan lahan. Kemudian untuk keadilan dan keuntungannya, keuntungan arus keuangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bung Ikrar. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Ayu dan Mbak Nira. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebuah sumber daya alam, termasuk sumber daya perairan, bersama kehidupan di dalamnya itu perlu dikelola dengan prinsip-prinsip yang memadai. Di dalam kajian ini, presentasi ini kita menyajikan adanya 9 prinsip yang ini diacu dari salah satu konsep pengelolaan sumber daya perairan yang cukup jadi referensi di dunia dari negara Wales, di mana ke-9 itu adalah adanya pengelolaan yang adaptif. Pengelolaan adaptif artinya adalah pengelolaan sumber daya yang dimulai dengan sebuah perencanaan yang matang dan selalu dipantau dalam pelaksanaannya, ditinjau, dan jika perlu akan ada perubahan-perubahan dari tindakan pengelolaan. Kemudian ada skala, bahwa setiap kebijakan, setiap prinsip pengelolaan itu mempertimbangkan skala terhadap spasialnya atau terhadap areanya. Apakah sebuah bentuk pengelolaan itu cocok dengan area tersebut atau
hanya cocok untuk daerah-daerah tertentu saja. Kemudian adanya kolaborasi dan kerjasama bahwa setiap pengelolaan sumber daya alam tidak bisa ditanggung sendiri oleh satu pihak, tapi merupakan hasil kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak yang punya kepentingan dalam sebuah sumber daya, mulai dari pemerintahan sampai kepada kelompok masyarakat paling bawah, yang mana semuanya harus berada dalam satu koordinasi yang baik dan memadai. Kemudian adanya partisipasi publik. Partisipasi publik artinya adalah bahwa dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan, publik atau masyarakat itu mendapat ruang yang memadai untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau terlibat dalam pengelolaan-pengelolaan sumber daya tersebut. Kemudian adanya bukti. Bukti adalah bagaimana sebuah pengelolaan itu memiliki bukti yang relevan dan dikumpulkan melalui hubungan dengan ketidakpastian yang bisa muncul dan berpotensi muncul kapanpun itu dilakukan. Kemudian manfaat berlipat, bahwa dalam sebuah pengelolaan kita harus mempertimbangkan multiple manfaat dari sebuah sumber daya itu, bahwa sumber daya itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kalau bisa dimanfaatkan sampai berlipat-lipat ganda manfaatnya. Kemudian pemanfaatan itu harus dapat berlaku dalam jangka panjang, artinya sustain, bahwa sebuah sumber daya alam termasuk perairan di dalamnya, bahwa dalam pengelolaannya kita harus memperhitungkan konsekuensi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dan dalam arti bahwa pengelolaan tersebut, melalui pengelolaan tersebut, pemanfaatannya dapat dilakukan sampai waktu yang tidak terbatas, artinya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian adanya pencegahan. Pencegahan artinya adalah tindakan yang dilakukan sejak dini dengan perhitungan dan pertimbangan pengambilan keputusan bahwa pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang signifikan pada sebuah ekosistem dapat dilakukan. Atau dalam kondisi ekstrim, pencegahan ini dapat berarti tidak mengambil sumber daya tersebut untuk mencegah kerusakan yang lebih parah daripada mengambil sumber daya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan, artinya adalah memperhitungkan sebuah ekosistem itu tahan terhadap berbagai kondisi, di mana dalamnya terdapat keanekaragaman ekosistem, hubungan antar pihak dan ekosistem, kondisi ekosistem, termasuk struktur dan fungsinya, serta kemampuan dari ekosistem itu untuk terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam menyusun kebijakan-kebijakan ini, dalam menyusun prinsip pengelolaan sumber daya berkelanjutan, bahwa prinsip tersebut harus berjalan seiring sejalan dalam 99 poin, tidak boleh ada yang terkucilkan atau terasingkan, tapi menjadi konsep pengelolaan di mana satu konsep pengelolaan itu saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga didapat bahwa pengelolaan dengan prinsip sumber daya berkelanjutan itu dapat dilakukan. Penerapan prinsip sumber daya berkelanjutan dapat membantu kita memahami bahwa akar masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya alam perairan, mengenali karakteristik unik suatu perairan dan penduduk, dan mengembangkan solusi berbasis alam yang terpadu tepat sasaran. Jadi artinya begini, bahwa setiap pengelolaan berkelanjutan dengan 9 prinsip ini harus tetap dilaksanakan satu sama lainnya saling terhubung sehingga dapat bentuk pengelolaan yang memadai. Nah, salah satu poin kunci dalam pengelolaan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya perairan adalah bagaimana kebijakan pengelolaan tersebut dibentuk. Bahwa strategi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya perairan itu harus menerapkan strategi yang menghasilkan kebijakan yang multi manfaat. Artinya kebijakan tersebut memberikan manfaat dalam berbagai aspek, dalam berbagai komponen. Setidaknya terdapat 7 strategi kebijakan yang kita peroleh dari berbagai referensi, bahwa salah satunya adalah menetapkan sebuah kebijakan tersebut harus dapat menetapkan target dan ukuran dari kemajuan sebuah kebijakan. Bahwa kebijakan yang terukur itu akan memberikan dampak yang baik terhadap pengelolaan sumber daya perairan. Kemudian kebijakan itu harus dapat bertindak sebagai poin manfaat utama di semua level pemerintahan. Artinya bahwa kebijakan itu tidak menjadi sebuah kebijakan yang hanya berposisi pada satu komponen pemerintahan, tapi dari akar pemerintahan sampai ke pucuk tertinggi pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah strategi kebijakan yang multimanfaat itu harus dapat memanfaatkan lompatan peluang. Artinya kebijakan tersebut dapat beradaptasi jika sewaktu-waktu terdapat peluang yang bisa dilakukan namun tidak terakomodasi oleh kebijakan yang ada. Artinya dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, sebuah peluang itu dapat muncul meskipun pada saat itu muncul kebijakan belum ada. Sehingga kebijakan yang
dapat memanfaatkan lompatan peluang akan menjadi sangat bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah bagaimana sebuah kebijakan itu dapat membangun insentif dan mengoreksi kegagalan. Bahwa kita tahu bahwa kebijakan terkadang tidak sesuai dengan lokasi, dengan zamannya. Tapi dengan kebijakan yang strategi kebijakan yang multi manfaat, bahwa harus terdapat poin-poin dalam kebijakan yang dapat membangun insentif dan mengoreksi kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada satu waktu. Kemudian yang kelima adalah mempromosikan inovasi menuju sirkular ekonomi. Artinya kebijakan yang dibangun harus dapat membangun atau menstimulus timbulnya sebuah inovasi yang dapat membantu peningkatan keekonomian dari sebuah sumber daya. Kemudian yang keenam adalah mendorong pembangunan sumber daya, mendorong pengembangan sumber daya yang efisien. Artinya efisien di sini adalah bahwa dengan pengembangan sumber daya yang ada saat ini atau ya di masa depan, bahwa kebijakan tersebut harus mampu menstimulus atau mendorong bahwa teknologi dapat berkembang sehingga sumber daya yang ada dengan jumlah dan kondisi yang sama dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dengan manfaat yang lebih meningkat. Sebagaimana dalam prinsip tadi bahwa adanya lompatan peluang dan multiple manfaat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sebuah kebijakan itu harus dapat memecah kunci resistensi terhadap perubahan. Seperti yang kita tahu bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang saat ini terjadi di Indonesia sangat susah untuk beradaptasi dengan adanya perubahan. Bahwa kebijakan hari ini bisa jadi tidak cocok dengan kondisi yang ada saat ini. Sehingga kebijakan tersebut harus dapat konsisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Demikian dari kami mengenai sumber daya perairan. Seluruh materi ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai sumber, baik itu dari dalam negeri, berita, jurnal, maupun referensi-referensi yang tersedia di internet. Dan salah satu yang cukup dominan membangun presentasi ini adalah strategi konservasi sumber daya alam yang berasal dari negara Wales di Eropa. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.